Saya sih udah biasa ya dapat putusan-putusan yang sangat tekstual, keluar dari rasa keadilan. Jadi nggak aneh sih bagi saya hukum di Indonesia. Kalau dilihat dari putusan-putusan seringkali jauh mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Jadi saya ingat di tahun 2019 Pilpres, sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, ya begini juga, dengan pendekatan yang tekstual, MK akhirnya menolak adanya argumentasi kecurangan. Dan saya pada saat tadi mendengar pembacaan putusan itu, ingatan saya langsung kembali ke sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi yang memang berlindung di balik pasal-pasal yang kaku dan kehilangan roh keadilan. Bawaslu pada dasarnya memutuskan bahwa tidak memenuhi syarat nasib karena mereka berpijak peristiwa yang kami laporkan itu hanya satu yang terjadi setelah penetapan calon. Jadi kami laporkan 100 lebih tuh. Nah, mereka bilang ya tapi yang setelah penetapan calon cuma satu, pembagian sembakonya nih. Mereka bicara pembagian sembako. Sedangkan yang lain 100 lebih itu sebelum penetapan calon. Jadi tidak memenuhi syarat masih. Kalau kami logikanya semua kejadian ratusan 100 lebih itu satu rangkaian pembagian sembako dari Pak Sabirin sebagai posisi gubernur sebelum nyalon sampai setelah penetapan itu satu kejadian masifnya penyalahgunaan pembagian bantuan sosial. Dan nggak bisa diputus. Oh ini setelah penetapan calon satu, ini sebelum penetapan calon memang banyak, tapi yang satu ini yang harus dilihat ini aja nih, yang ini nggak bisa dilihat karena ini sebelum penetapan calon. Itu pendekatan Bawaslu adalah hanya melihat dari yang kami laporkan peristiwanya hanya satu setelah penetapan calon. Sedangkan kami mengargumentasikan ini harus dianggap satu kesatuan rangkaian dan tidak bisa dipisahkan bahwa memang ada tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif di mana gubernur menyalahgunakan bantuan COVID untuk mempengaruhi pemilih. Di situ bedanya dan kelihatan pendekatannya. Sebagaimana Pilpres dulu ada yang mendorong hanya mahkamah kalkulator, hanya ngitung-ngitung aja, ada yang terus lebih substantif. Ini ada kecurangan yang tidak jujur dan tidak adil. Nah, Bawaslu hanya melihat ada satu peristiwa setelah penetapan calon gubernur dan tidak melihat lagi lebih dari 100 peristiwa yang kami sampaikan sebelum penetapan calon. Jadi kata dia karena cuma satu tidak masif. Oh, tapi yang satu itu diakui, Pak? Yang satu mereka anggap cuma ada satu peristiwa, tidak memenuhi syarat formil. Karena untuk masif harus setengah jumlah kabupaten. Bahwasanya 100 lebih yang kami sampaikan sebelumnya itu di seluruh kabupaten itu nggak dilihat lagi. Langkah hukum selanjutnya bagaimana, Prof? Satu, tentu saya kecewa atas hukum yang lagi-lagi menjadi zombie. Artinya dia cuman jasad aja tanpa roh keadilan, sehingga ya hidup tapi sebenarnya mati. Dia tidak melihat peristiwa-peristiwa yang pembagian sembako yang sangat banyak itu sebagai rangkaian niat yang sangat kelihatan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk mempengaruhi pemilih. Dua, saya terbiasa dengan zombie-zombie hukum seperti ini
Dan biasanya zombie-zombie hukum seperti ini terjadi pada saat kita berhadapan dengan kekuasaan, di mana kemudian hukum itu menjadi tunduk, menjadi tidak berdaya di tengah pelaku yang punya pengaruh kuasa. Yang ketiga, saya teringat apa yang terjadi di Pilpres 2019 pada saat kemudian hukum juga sangat kaku berbicara tentang hitung-hitungan suara, padahal yang harus dilihat adalah prinsip-prinsip pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Yang terakhir, saya akan memperjuangkan keadilan masyarakat Kalimantan Selatan melalui proses di Bawaslu ini dengan mengajukan keberatan kepada Bawaslu Republik Indonesia atas putusan tadi, dan segera kami lakukan prosesnya. Lagi-lagi ini adalah satu langkah yang dengan mudah bisa ditolak karena tidak diatur dalam perbawaslunya. Tapi ya laporan-laporan kami tidak diterima terus tanpa ada upaya hukum bisa kami lakukan. Jadi ya tetap harus ada perlawanan, tidak boleh berhenti memperjuangkan keadilan, salah satunya dengan mengajukan keberatan ke Bawaslu Pusat.